Om Swastiastu, salam jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan contoh penggunaan rumus untuk mencari penggunaan rumus, yaitu sini ada sum, penggunaan rumus sum, average, max, min, count, dan count if. Baik, untuk itu perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada daftar nilai tes kecakapan peserta didik. Ini saya buat di sel A1. Saya ketik daftar nilai kecakapan peserta didik. Kemudian di sel A2 saya ketik di sini kelas 7 SMP Salam Sejahtera. Kemudian di sel A4 nomor, di B4 nama siswa, di C4 jenis kelamin, D4 kelas, E4 adalah TIK. Nah, di sini sudah ada nama-namanya sudah ya, nama, jenis kelamin, kelasnya, dan juga nilainya. Nah, untuk membuat nomor urut ya, bisa mengetik langsung sendiri 1 2 3, atau kita ulangi cara mengetik nomor urut. Yang pertama kita ketik dulu angka 1 di enter, yang kedua ketik angka 2 enter, kemudian kita blok ya, dua angka ini. Jadi pada sel A5 sampai sel A5 dan sel A6 ini kita blok. Kemudian letakkan pointer di pojok kanan bawah. Nah, kemudian klik dan tahan mouse-nya, kita drag atau geser ke bawah sampai di A19. Nah, maka dia akan urut ya, angkanya akan urut seperti ini. Kemudian kita memasukkan, sini sudah masukkan ada kelas, ini ada masukkan nilai ya. Kalau ingin kelasnya ini rata tengah, kita tinggal klik di kelasnya ini, klik tahan ya, atau di blok ini. Kemudian kita memilihkan di bagian alignment ini, kita pilih center. Nah, maka nilainya akan rata tengah. Nah, kalau pada saat masukkan nilai, maksudnya tadi kelasnya akan rata tengah. Pada saat kita akan memasukkan nilai di sini, maka secara otomatis nilainya akan rata kiri. Misalnya kita hapus ini ya, masukkan nilai di sini misalnya 89. Nah, maka dia akan rata kanan ya, nilai akan rata kanan. Kalau teks akan rata kiri, kalau angka akan rata kanan. Nah, kita masukkan nilainya tadi misalnya ya, itu nilainya. Nah, maka dia akan rata kanan. Kalau nilainya mau dibuat rata tengah bisa. Itu setelah selesai mengetik, kita blok lagi ya, nilainya ini kita klik center ya. Kalau rata kiri, kita klik sebelahnya left ya. Kalau rata kanan, kita klik alignment text right ya. Kalau ingin rata tengah, kita klik ini bagian center. Nah, kemudian kita akan menentukan jumlah nilai ya, berapa jumlah nilai peserta tes kecakapan ini, seluruhnya berapa jumlahnya. Maka di sini bisa menggunakan rumus. Yang pertama, kita ketikkan sama dengan kita ketik sum atau sum kurung buka, kita klik dari sel E5 ya, klik tahan sel E5 sampai dengan sel E19. Nah, seperti ini hasilnya ya, lalu kita kurung tutup ya. Diperhatikan rumusnya sama dengan sum E5 sampai dengan E19, enter. Nah, kita akan menghasilkan nilai 1305.
ya. Baik, saya buka lagi, itu mencari nilai jumlah nilai. Sekarang bagaimana mencari rata-rata ya? Dari rata-rata ini pesertanya tadi ada 15, kita mencari rata-rata nilai dari peserta ini. Nah, mencari rata-rata nilai ya, rumusnya adalah sama dengan gunakan rumus average ya. Ya, tulisannya sana average ya. Kurung buka. Nah, kemudian kita klik rata-ratanya ini ya, dari nilai E5, klik tahan sampai dengan E19 ya, jangan lewat ya. Kalau E20 itu adalah jumlah nilai, jadi jumlah nilai tidak ikut di sini sampai dengan E19. Yaitu kurung tutup, enter. Nah, maka ketemu nilai rata-rata dari keseluruhan ini adalah 87. Kemudian kita akan mencari nilai yang terbesar. Siapa yang mendapatkan nilai terbesar ya? Nah, kita akan klik di sini. Rumusnya adalah sama dengan max lalu sama dengan max. Kita klik di klik dari sel dari sel E5 sampai dengan E19 ya, kurung tutup, enter. Jadi rumus max ini adalah untuk mencari nilai terbesar. Jadi dari ini biar kita tidak secara manual menghitung, maka kita menggunakan rumus. Maka nilai terbesarnya adalah 99 ya. Kemudian kita mencari nilai terkecil ya, nilai terkecil adalah sama dengan min, kurung buka, lalu kita klik ya, tahan sampai dengan, ingat tetap sampai dengan E5 sampai dengan E19 ya, E5 sampai dengan E19, jangan lewat ya, karena ini data siswa hanya dari E5 sampai dengan E19. Baik, kurung tutup, kemudian enter. Nah, inilah rumus-rumus tadi mencari, saya ulangi lagi, untuk mencari jumlah adalah sum ya. Untuk mencari rata-rata kita gunakan average ini. Untuk mencari nilai terbesar adalah max seperti ini ya. Untuk mencari nilai terkecil adalah min, sama dengan min seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ditanyakan berapa jumlah siswa. Kita sudah mengetahui jumlah siswa ini adalah 15. Nah, apa rumus untuk mengetahui jumlah siswa? Ya, untuk mengetahui jumlah siswa kita menggunakan rumus count, yaitu untuk menghitung jumlah siswa. Baik, rumusnya adalah, kita ulangi, sama dengan count ya, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, kurung buka. Nah, count kita klik nomor urut ini, kita klik ya, tahan ya sampai ke bawah, sampai dengan dari A5 ya, A5 sampai dengan A19 ya, enter. Ya, jadi saya buka lagi rumusnya. Di sini count A5 sampai dengan ya, A5 sampai dengan A19. Lalu kita juga ingin mengetahui ada berapa siswa laki-laki, ada berapa siswa perempuan. Nah, di sini sudah terlihat jenis kelaminnya ya. Kita kalau ngitung secara manual bisa juga, tapi membutuhkan waktu ya. Kalau hanya pesertanya 15, kita mudah menghitungnya. Yang kita bayangkan pesertanya ini adalah banyak ya, sampai 50-an. Nah, ya, 50-an. Maka kita akan bisa menghitung. Kita akan mengalami kesulitan kalau kita menghitung secara manual ya. Nah, secara satu-satu. Ya. Oke. Baik, kita akan hitung menggunakan rumus. Jadi sama dengan kalau tadi menggunakan account saja, jadi yang di atas tadi menggunakan account saja. Nah, sekarang ini
Tadi count saja. Sekarang ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah harus laki-laki. Berapa jumlah laki-laki? Jumlah siswa sudah ketemu. Sekarang yang laki-laki ada berapa? Nah, rumusnya adalah sama dengan count if, ya, count if. Kemudian kita klik di jenis kelamin, ya, klik di jenis kelamin, ya. Nah, sampai sini, sampai sel berapa ini? Sel C5, ya, C5 sampai dengan C19, ya, ini namanya ring, ya. Apa yang dicari? Laki-laki, koma. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini jenis kelaminnya tertulis laki-laki, seperti itu. Maka kita ketikkan aja di sini, ya. Ketikkan di sini. Laki-laki, ya, seperti itu. Nah, kurung tutup, ya. Kalau di atas tertulis L, kita ketikkan L di sini. Kalau di atas tertulis laki-laki, di kolomnya tuliskan laki-laki, enter. Nah, kita ketemu yang laki-laki ada 9. Baik, kita coba hitung secara manual. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Berarti yang perempuan berapa hasilnya? Karena jumlah siswa 15, berarti yang perempuan adalah 6. Ya, kita hitung sekarang pakai rumus. Rumusnya sama, ya. Kalau rumusnya sama, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Sama dengan count, ya, count if, ya, kurung buka. Kita klik di jenis kelamin, ya, laki-laki dari sel C5 sampai dengan C19. Ya, ini namanya ring, ya. Lewat lebih dari satu sel disebut apa? Ring. Koma, tanda petik, tuliskan di sana perempuan, ya. Oke. Enter, ya. Ingat ya, perhatikan rumusnya. Perempuan, enter. Ya, artinya 6 hasil 6. Bagaimana kalau salah mengetik? Nah, salah mengetik misalnya di sini perempuan. Nah, perempuan gitu aja. Maka dia akan menghasilkan 0. Jadi tidak boleh salah mengetik. Apa yang tulisan ada di sini harus sama, ya. Kalau kita salah mengetik, apalagi pakai P saja misalnya, ya, maka akan hasilnya 0, ya. Maka harus tetap sama, ya. Perempuan, ya, tidak boleh salah. Itu enter. Oke, ada 5. Itu menghitung jumlah ada berapa siswa laki-laki, ada berapa siswa perempuan. Nah, sekarang kita melihat peserta untuk tes kecakapan ini terdiri dari 3 kelas. Ada kelas 7A, ada kelas 7B, ada kelas 7C. Nah, sekarang kita ingin menghitung jumlah siswa kelas 7A. Ada berapa? Yang 7B ada berapa? 7C ada berapa? Berapa yang 7A ikut? Ya, jumlahnya siswa yang 7A ikut berapa? Yang 7B berapa orang? Yang 7C berapa orang? Nah, maka rumusnya adalah sama yang tadi, tetap menggunakan fungsi count, ya. Kita menggunakan fungsi count, ya, count if, ya, count if. Kenapa? Karena syaratnya, apa syaratnya di sana? Masing-masing kelas 7A, 7B, 7C, ya. Count if. Oke, count if. Kita klik apa? Klik kelasnya. Kita klik kelas. Nah, ya, ingat ini sel berapa? Dari D5 sampai dengan D19. Nah, seperti ini. Koma, tanda petik 7A. Nah, kurung tutup. Nah, perhatikan seperti ini rumusnya. Setelah itu kita enter. Nah, apakah boleh di-copy rumus ini? Ya, coba kita coba saja. Karena ini sama, ya, ini sama, kita akan copy, ya. Ya, cara mengcopy ada 2, bisa Ctrl C, Ctrl V, bisa klik saja di sini, kita taruh pointernya di pojok kanan bawah, klik tahan, geser ke bawah. Nah,
mari kita perhatikan ya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu ya, ini selnya D5 sampai dengan D19 ya, D5 sampai dengan D19. Kemudian kita lihat untuk kelas 7B. Nah, di sini selnya sudah mengalami perubahan, yaitu menjadi D6 sampai dengan D20. Nah, sudah salah di sini ya. Tidak boleh, karena harus D5 sampai D19 karena itu isinya kelas. Apalagi kita lihat yang paling bawah ini. Nah, ini lihat, perhatikan ya, ini sudah, ini tidak dihitung, ini tidak diikutkan yang dua kelas ini ya. Nah, yang dicari, nah ini malah lewat dia. Nah, ini berarti ini benar apa salah? Ya, salah ya. Nah, ini dari selnya saja, dari ringnya saja sudah salah ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidak mengalami perubahan ini? Nah, supaya tidak mengalami perubahan ya. Nah, caranya adalah, oke, Bapak hapus dulu ini. Saya hapus dulu ini. Nah, kalau terlanjur kita membuat, maka kita bisa memblok ini ya, blok ini, tekan F4 di keyboard ya. Kita enter. Nah, kita tinggal, sekarang kita copy. Nah, ya. Nah, perhatikan. Nah, sekarang di sini D5 sampai D19 ya. Tuh. Lalu di sini D5 juga sampai D19, tidak mengalami, perhatikan di sini yang ada biru ini ya, tidak mengalami perubahan, tetap di sini. Ya, coba kita lihat yang paling akhir. Nah, untuk kelasnya, nah, tidak mengalami perubahan, tetap di sini. Ya, tinggal kita sekarang apa yang perlu kita ganti di sini? Ya, tinggal yang perlu kita lakukan di sini adalah mengganti tadi kelas 7A. Sekarang di bawahnya ini kita ganti dengan 7B. Nah, jadi di bawahnya ganti lagi dengan ya 7C. Nah, jadi 5 ditambah 6 ditambah 4 jadi 15. Benar, jumlah siswa 15. Kalau dari awal kita membuatnya, boleh Pak Guru dari awal, boleh Pak membuatnya dari awal, bisa dengan cara ya, mungkin kita ulangi ya, lagi sekali. Baik, kita ulangi sekali. Kita delete, kita buat dulu sama dengan count if ya. Kalau udah mengerti bahwa ini sama rumusnya, tinggal yang diganti adalah kelasnya saja. Count if, klik dari sini sampai D5 sampai dengan D19. Nah, setelah itu ya, sampai sini perhatikan ini D5 sampai D19 ya. Kemudian kita tekan tombol F4 di keyboard ya, tombol fungsi ya, bukan F sama 4 tapi tombol F4. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini artinya tombol untuk membuat sel itu atau ring itu menjadi absolute. Absolute itu artinya dia tidak mengalami perubahan jika dilakukan proses pengopian. Baik, kita kasih koma ya. Perhatikan di sini anak-anak, kalau ini tinggal koma apa titik koma ya, perhatikan di sini koma apa titik koma ya. Kalau di sini koma, kita ikuti koma ya. Dalam tanda petik kasih 7A ya, burung tutup, enter. Nah, untuk yang berikutnya bagaimana? Nah, kita bisa copy ya, Ctrl C ya, kita bisa copy di sini, Ctrl C ya, dibawa ke bawah ya, tekan tanda panah ke bawah boleh, pakai mouse boleh, di enter. Nah, kemudian kita klik yang di sini, kita ganti 7A nya menjadi 7B. Nah, diperhatikan di sana sel absolut itu D5 sampai D19 dia terkunci, tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita sudah buat dia menjadi absolut. Ya, ini ganti juga dengan 7C. Ya, kita lihat rumusnya, ulangi lagi seperti ini. Count if-nya. Kemudian yang bawah 7B-nya seperti ini.
ya. Kemudian yang 7C-nya, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah rumus yang sederhana, jadi kalian untuk bisa juga mengembangkan. Nanti saya mau mencari ada berapa siswa yang mendapatkan nilai sekian, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai di atas 75, di bawah 75. Nah, bisa dikembangkan sendiri dengan cara yang sama ya. Syaratnya adalah nilai ya. Ya, misalnya contoh dulu ya, salah satu ya. Nah, ini contoh dulu ya. Kita cari jumlah siswa ya, jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 85. Nah, ada berapa orang yang dapat nilai di atas 85? Nah, oke, kita lihat rumusnya. Misalnya kita buat rumusnya di sini sama dengan ya, sama dengan apa tadi? Oke, sama dengan if ya, sama dengan if. Nah, berarti apa yang dicari di sini? Nilai. Maka kita klik nilainya pada ring berapa? Ini E5 sampai dengan E19. Nah, seperti ini. Koma, jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 85. Berarti kalau di atas 85 ya, tanda petik lebih besar 85. Ya. Jadi rumus seperti itu. Kurung tutup. Nah, kita enter. Nah, maka jumlah siswanya ada 10 orang. 10 orang. Nah, kita lihat ini. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Ya. Lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 orang ya. Kalau siswanya sedikit, hanya 15, kita bisa menghitung secara manual ya, ini membuktikan. Nah, ini sudah memberikan hasil ada 10 orang. Rumusnya apa? Nah, seperti ini ya. Ada berapa siswa yang dapat nilai 85 misalnya? Ya, kita hapus ini lebih besarnya, kita isi 85. Oh, 0, tidak ada dapat siswa 85. Ada berapa siswa yang dapat nilai lebih kecil 85? Tinggal kita berikan sini lebih kecil ya, lebih kecil dari 85. Maka hasilnya adalah 5. Jadi pertanyaan di sini, jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 85, berarti di atas 85 berarti lebih besar ya, lebih besar dari 85. Baik, itu untuk mencari itu adalah fungsi contoh penggunaan fungsi rumus untuk count dan count if ya. Tadi sudah dijelaskan tadi di awal bagaimana menggunakan rumus fungsi sum, average, max, min, count dan count if. Baik, sampai sini dulu untuk materi hari ini. Silakan kalian mencoba ya, berlatih, bisa salin seperti ini, latih seperti ini, diperhatikan rumus-rumusnya ya. Tinggal ini diperhatikan rumusnya seperti ini ya, silakan berlatih ya. Ini adalah sangat bermanfaat sekali ya, kita untuk mengetahui dengan cepat, kita bisa mengetahui ada berapa siswa kelas 7A, ada berapa ya, yang laki-laki, perempuan ya. Ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 85. Nah, ini adalah sangat membantu sekali dalam kita mengolah data, mengolah angka seperti ini ya. Baik, untuk hari ini cukup sampai sekian. Sampai selamat berlatih, selamat mencoba, semoga berhasil dengan baik. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.